Kembali di iNews Prime, pemirsa, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan pada Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30S PKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya, tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Bertepatan dengan HUT ke-52 PDIP, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal tersebut disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak, harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP, Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus Harun Masiku. Rencananya sidang perdana akan digelar pada 21 Januari 2025 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dan telah diregister. Sidang perdana akan digelar pada 21 Januari 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak yang akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Ju Yamto. Pra-peradilan yang diajukan Hasto terkait status tersangkanya yang disematkan KPK dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Megawati Soekarno Putri menuding Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kerjaan lain karena terus menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku we. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho. Kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya. Tidak sopan.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut siap datang ke KPK pada Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyemir rambut dan siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10. Dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi. Semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya biasa semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Barang bukti tersebut diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. KPK menyita sejumlah barang saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Barang yang disita berupa penyimpan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi, perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi, menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, mantan penyidik KPK Ronald Paul menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik untuk tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya. Usai penggeledahan ini, KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.